perjogi diuningakeun Ustad ieu teh silaturahim pekanan mingonan kepala desa sareng warga masyarakat anu kaleresan dina sonten ieu mah istimewana margi pesertana para tokoh ti opat desa. Desa Jajawar, Desa Balokang, Desa Ciberem, oge Kelurahan Situbatu. Sok sanaos henteu seueur da dibatasi namun alhamdulillah ti opat desa tiasa kempel ka para tokoh sadayana. Anu istimewa salajengna margi biasana mah mung abdi kitu nya. Sareng reng-rengan ayeuna mah alhamdulillah tiasa tepang, tiasa silaturahim, tiasa dihadiran ku pangarsa sok disebatna teh khas gitu. Khas Parestu birek kesannya. Khas Kiai Haji Amang Saprudin. Khas. Oh, Kang Haji Amang Saprudin. Khas. Mangga ditingali dina YouTube Pak Haji aya. Pak Haji gitu. Tebirek deui. Mudah-mudahan ageng manfaat kali barokahna umari sakitu urang kawitan kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo salajengna waktos salaluasana disangakeun ka pangarsa Al Ustad mangga dihaturanan. Nganggo bahasa Indonesia ya. Sok sanaos di Sukabumi ngartos bahasa nage Sukabumi mah rada halus lah insyaallah. Tapi karena sudah lama di Depok atau di Jakarta ya jadi kararagok upami cumarios ku bahasa Sunda sanes kanten kanggo ceramah gitu teh. Nah ini juga jangan dianggap ceramah tapi sebagai obrolan santai saja ya di sore hari bari ngopi aya kopina. Ya, ini tos disayagikeun mangga diteraskan abdi mah tos tadi ti payun di mana-mana tuh. Di Karang Kamulian ya. Terus barusan juga di situ di Beti Tanjung Syukur terus di dia. Jadi upami ngiringan tuang deui moal cekap ya. Malih mah nuju rada ngirangan itu ya supaya serada lungsuh ya badan teh abot teuing sabanana kene Kang Samsudin anom kene abdi mah tos rada syukur kita pada Allah, mudah-mudahan juga menjadikan majelis ini dan setiap pertemuan silaturahim sebagai bagian dari syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau landasannya adalah apa yang secara Pancasila juga kita dilindungi dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang setia kepadanya, mengajarkan betapa pentingnya kita bersyukur pada Allah. Dan konteks syukur ini begitu banyak. Di antawisna silaturahim juga bagian dari syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kalau niatnya sudah begitu, maka insya Allah janji Allah la in syakartum la azidannakum, ya itu dapat kita raih jika kalian bersyukur pada Allah, ya jika kalian bersyukur pasti aku tambahkan. Nah mudah-mudahan di forum ini ada nilai tambah ya, pertambahan informasi, silaturahim, komunikasi, banyak hal yang bisa kita lakukan sampai pada tingkat kolaborasi, sinergi dan seterusnya ya. Baik, saya sebagai anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sudah sering atau sudah pernah dengar istilah DPD belum? Halo? Ya, kemarin yang jelas pernahlah menusuk gambar ya calon anggota DPD.
Ya, walaupun mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga tidak kenal saya, mungkin pernah nyoblos saya atau nyoblos yang lain. Enggak, betul tidak begitu? Ya. Kalau nyoblos saya mungkin masih ingat ya. Nomor berapa waktu itu? Ya, terus hilap deui-nya. Hilap nomor 34. Harita Ji Samsu katanya. Ya, 234. Nomor 34. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini tentu saya bisa bertemu, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini kebahagiaan yang sulit dilukiskan, digambarkan. Dan terus terang yang kebayang dari tadi cuman wajah Pak Samsudin gitu yang sudah beberapa kali ketemu. Waktu ke Jajawar juga ya, saya pernah. Kalau ini sih yang dari Jajawar masih sedikit akrab lah, wajah nama gitu. Tapi kalau nama sudah lupa ya, itu penyakit saya gitu ya. Atau penyakit yang lain juga sama kelihatannya. Kalau wajah mas sekali jumpa juga biasanya sok emut ya. Tapi kalau nama itu katanya harus 30 kali mendengar kata itu baru sama dengan sekali melihat. Itu menurut teori orang lain. Baik atur sadayana hatur nuhun sekali di kasadayana hapunten anu kasuhun. Kalau informasi ini juga mendadak ya, mendesak. Memang biasa begitu. Kegiatan kita juga sering dadakan gitu ya. Saura rencangan murang kali di dia ya Kang Hadian katanya kalau sambal dadakan sok langkung raosnya. Tapi sayur dadakan gitu. Sanes kanten upami itu tuh ya ikan bakar dadakan. Nah, ikan bakar dah ngadadaknya. Upami disimpen lami-lami mah kirang raos. Mangga makanya jangan diarantep sok di kawitan. Ya, santai saja, saya bagian bicara, Bapak-bapak bagian dengar gitu. Nanti Bapak bicara, saya makan. Baik hadirin sekalian, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini tadi disampaikan DPD ya secara kelembagaan insya Allah saya yakin sudah tahu, dan itu merupakan salah satu di antara lembaga tinggi negara ya yang kita tahu berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 1945 bahwa konstitusi itu intinya memang mengatur, membahas, mengatur, membatasi dan menata kekuasaan. Di antara kekuasaan itu adalah pemerintah. Nah, di antara kekuasaan itu ada 3 yang sangat penting di emut kurang sadayana. Pertama adalah kekuasaan legislatif ya, kekuasaan yang bersifat legislasi, membentuk, membuat undang-undang. Undang-undang tertinggi atau yang paling mendasar yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau istilahnya konstitusi di kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, termasuk amanat tentang DPD RI juga sudah ada di situ ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, fungsi legislasi ini sangat-sangat penting. Saya ingatkan termasuk di BPD. Ada yang di BPD di sini? Hah? Nggak ada yang di BPD ya? Badan Perwakilan Desa ya, atau Permusyawaratan Desa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang legislasi, saya katakan tadi, negara kita ini mau diatur seperti apa, boleh impor, tidak boleh impor, itu tergantung aturannya. Ya, pangan kita mau dikelola siapa, diserahkan oleh siapa, atau kita sendiri yang akan mengurus, itu juga tergantung undang-undangnya. Makanya betapa strategis yang namanya undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Misalkan seorang presiden boleh dicalonkan dari seluruh manusia dan bangsa manapun. Sah-sah saja kalau itu jadi kesepakatan bersama. Gitu. Sebagaimana kita membuat undang-undang misalkan bahwa calon presiden Republik Indonesia berasal dari warga negara Indonesia atau asli sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu contoh bunyi undang-undang yang sangat mendasar sekali, sehingga kalau ada warga negara asing walaupun cerdas, hebat, pinter,
nyalon atau dicalonkan jadi calon presiden, ya tidak bisa. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak diperkenankan. Dia tidak termasuk warga negara Indonesia. Paham? Berangkat dari situ. Nah, begitu halnya urusan begitu selesai undang-undang dibuat, maka nanti ada penjabaran-penjabaran undang-undang lain, namanya Undang-Undang Dasar. Itu kan kayak kita bikin fondasi di bawah. Fondasi rumah ini kan tidak detail nih ya, global saja. Tapi semua bentuk rumah ini harus berpijak kepada fondasi. Gak bisa fondasinya di sini tapi bikin tiangnya di dia. Artinya apa? Bikin undang-undang, misalkan undang-undang tentang ketenaga kerjaan, tidak berpijak kepada ketuhanan yang Maha Esa, tidak berpijak kepada Pancasila, tidak berpijak kepada persoalan kemanusiaan, begitu. Yang penting siapa yang kaya, siapa yang bisa berpengaruh di situ dan mampu mengelola, silahkan. Sementara rakyat yang lain tidak diberi hak atau tidak diberi kesempatan. Nah, tentu pijakan-pijakan seperti itu harus dikritisi. Nah, termasuk salah sawiosnya misalkan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu ketika menginginkan desa. Desa itu maunya negara itu menginginkan desa di Indonesia seperti apa. Nah, keinginan itu kemudian melahirkan yang namanya Undang-Undang Desa. Perjalanan dan perjuangan panjang, lebih 2 periode alias sekitar 10 tahun lebih perjalanan perjuangan Undang-Undang Desa ini. Baru disahkan dan diketok menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu. Nah, sekarang ketika sudah jadi undang-undang, nah undang-undang ini kan menggambarkan sebuah, pertama, awalnya keinginan masyarakat desa, antara lain diwakili oleh para kepala desa. Para kepala desa hampir sepakat supaya ada anggaran untuk desa itu paling tidak 1 miliar untuk desa. Setiap desa, dihitung desa ada 74.953 misalkan. Berarti sekitar 74 triliun. Nah, ketika dihitung-hitung oleh anggota DPR, debat sampai 2 periode tadi, itu bisa jadi, atau 5 tahun lebih lah debat tentang itu, bicara tentang itu. Sudah ganti lagi dan seterusnya, anggota DPR-nya atau DPD-nya juga sudah ganti lagi, belum juga diputuskan. Ya, puncaknya alhamdulillah saya termasuk di dalamnya waktu tahun 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, sekarang 2019 ya? Hah? Betul, 2009, 2014. Ya, sekarang 2000 jadi bingung kayaknya. Ya. Jadi waktu periode kedua lah. Ya, karena periode pertamanya tahun 2004 sampai 2009 itu periode pertama DPD RI. Kalau DPR kan dari mulai sebelumnya, satu periode sebelumnya. Nah, periode kedua saya masuk yaitu 2009 sampai 2014. Saya termasuk Timja, bahkan waktu itu dipercaya oleh kawan-kawan di Komite 1 jadi ketua Timja untuk Undang-Undang Desa, rancangan Undang-Undang Desa. Alhamdulillah dengan izin Allah puncaknya perjuangan itu DPD sangat memahami hasil perjalanan kami, kunker, studi segala macam lah kita lakukan ke desa-desa, dan kita sangat-sangat optimistik untuk kemudian menguatkan, bahkan pada saat terjadi pembahasan di DPR pun kita diantara yang sangat kokoh dan kekeh untuk memberikan 1 miliar satu desa. Alhamdulillah dengan izin Allah, bahkan waktu itu yang mewakili di DPR almarhum ya baru saja meninggal dunia, sahabat saya Profesor Faruk Muhammad, ya sempat telepon, Pak Amang gimana nih ngitung 1 miliar itu gimana? Saya bilang gampang banget. Namanya 1 miliar itu kan banyak kementerian yang punya akses ke desa. Itu aja deh diambil-ambilin, dikumpulin jadi satu. Akhirnya bisa diberikan secara gelondongan tuh 1 miliar ke desa.
Atau kalaupun diberikan dari anggaran lain pun belum seberapa, saya bilang. Dari 2000 triliun cuma diambil 75 triliun itu belum seberapa. Kira-kira begitulah. Nah, akhirnya dengan izin Allah sekali lagi itu disepakati dan lahirlah bersama-sama undang-undang. Nah, setelah undang-undang itu dibuat, walaupun DPD tidak sampai ikut ngetuk palu jadi undang-undangnya. Tapi pembahasan dari awal sampai menjelang diputuskan sebagai undang-undang, DPD terlibat sepenuhnya. Ini peryogi pisan di emut kusadayana betapa perjuangan sebuah lembaga, jangan lihat saya, jangan lihat pribadi anggotanya, tapi lembaga ini cukup strategis dan penting sebagai mitra daerah, termasuk desa di dalamnya. Sehingga tidak berlebihan kalau DPD itu adalah wakil daerah di pusat. Kalau wakil pusat di daerah siapa? Gubernur. Nah, gubernur. Jadi kalau wakil pusat di daerah itu gubernur, walaupun dipilih oleh masyarakat, tapi dalam kerjanya dia mewakili pusat di daerah. Sehingga seluruh kebijakan pusat bagaimana disosialisasikan, dipantau, dan dilaksanakan di daerah. Allahu a'lam. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, itulah diantara proses, itu baru satu undang-undang. Sama sebenarnya undang-undang lain juga seperti itu. Hanya DPD ada yang ikut membahas secara keseluruhan, ada yang tidak. Ya, tapi hal-hal yang diberikan kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22D, Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat jelas tentang otonomi daerah, ya, tentang daerah otonomi baru. Nah, termasuk pemerintahan daerah yang kategori masuk dalam pemerintahan daerah itu juga ada di dalamnya pemerintahan desa. Makanya kenapa pemerintahan desa juga ada domainnya sebagian di Kementerian Dalam Negeri yang membidangi persoalan pemerintahan daerah. Dan termasuk juga di dalamnya tentang otonomi daerah. Nah, begitu sudah diputuskan, dijalankan. Nah, peran DPD memang tidak sampai memutuskan. Tapi begitu sudah sampai jadi undang-undang, maka kita tetap ikut bersama mengawasi jalannya undang-undang itu. Sama, DPR juga setelah membentuk undang-undang, maka dia pun punya kewajiban memantau dan mengawasi jalannya perundang-undangan. Nah, salah satunya Undang-Undang Desa. Sehingga saya begitu sering keliling desa itu salah satunya ingin mendengar dari masyarakat, melihat langsung apakah Undang-Undang Desa sudah cukup memadai atau merugikan. Halo? Ada yang merugikan nggak dari Undang-Undang Desa? Halo? Hah? Jangan senyum-senyum, bilang nggak apa-apa. Justru pertemuan ini penting, kalau memang merugikan jelasin. Di mana kerugian desa berdasarkan undang-undang ini. Misalkan undang-undang ini kalau menurut teman-teman di luar Jawa yang basis penataan masyarakat di desanya bukan dengan sistem desa tapi dengan sistem nagari atau dengan adat lain. Nah, ketika diseragamkan dengan undang-undang desa, merasa mereka itu dirugikan misalkan. Atau hak-hak adat mereka di desa tidak terakomodir oleh undang-undang ini. Nah, kalau ada titik kerugian silahkan jelaskan. Kemudian ada nggak usulan? Nah, di situ pentingnya kemudian muncul aspirasi baru. Nah, setelah berapa tahun berarti ya? Dari tahun 2014, 2015 sampai sekarang berarti kurang lebih 6 masuk 7 tahun undang-undang ini berlaku. Memang banyak temuan-temuan. Ya, ada yang menyatakan ada kerugiannya di balik ini sebab kami diseragamkan desa di Jawa dengan desa di luar Jawa. Padahal desa di luar Jawa itu banyak keunikan yang tentu harus diberikan hak istimewanya. Nah, kira-kira itu juga menjadi aspirasi. Nah, kalau aspirasi ini harus ujungnya merubah undang-undang dalam pengertian merevisi
atau mengamandemen, mengadendum dan perubahan-perubahan lainnya, maka bisa diusulkan. Siapa yang mengusulkan lagi? Nah, DPD punya hak mengusulkan. Insya Allah dengan izin Allah untuk prolegnas tahun ini juga DPD punya hak mengusulkan revisi terhadap rancangan atau undang-undang desa ini. Walaupun tetap puncaknya atau ujungnya keputusan ada di tangan DPR RI. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, begitu hanya kata para perangkat desa, ada yang belum terakomodir. Perangkat desa itu sumber gajinya dari mana? Nah, kalau belum didefinitifkan di situ, maka silahkan diusulkan yang jauh lebih baik misalkan, supaya ada asas keadilan di dalamnya. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Nah, saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, kronologi legislasi seperti ini, saya yakin Bapak dan Ibu mengalaminya kan di BPD, terutama pada saat mau pembentukan dan pembuatan peraturan desa. Ya kan? Nah, Perdes ini bisa muncul dari kepala desa, bisa juga muncul dari masyarakat secara umum atau dari BPD-nya itu sendiri. Ya, kalau di pusat sama juga, bisa muncul dari DPR inisiatifnya, atau dari pemerintah, atau dari DPD, atau dari komponen masyarakat manapun boleh mengusulkan rancangan undang-undang. Hanya kalau undang-undang RUU itu diusulkan oleh DPD, maka dia telah dilakukan proses pembahasan yang cukup panjang dengan mekanisme yang sangat mirip dengan mekanisme yang dilakukan oleh DPR. Ada kunkernya, ada kajian akademiknya. Nah, seperti ketika ada usulan untuk membentuk daerah otonomi baru, kan prosesnya harus seperti itu. Ada uji kelayakannya, uji sahe, dan lain sebagainya. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, sekarang satu lagi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi terkait undang-undang desanya, monggo silahkan kalau ada catatan-catatan yang ingin diperbaiki. Ya, kami siap dan alhamdulillah sudah pernah sounding sih ke Kementerian Desa juga bahwa kita punya inisiatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan, memperbaiki supaya jauh lebih kuat lagi dan lebih bagus lagi. Termasuk suara dan inisiatif dari desa, misalkan sekarang ini kan dalam tanda petik ya, bahasa rejim itu artinya penguasa yang punya kewenangan terhadap desa dan diberikan kekuasaan mengatur desa itu adalah 3 kan? Mana aja? Kementerian Dalam Negeri, terus Kementerian Desa itu sendiri, dan Kementerian Keuangan mengatur tentang keuangan. Kata kepala desa, kenapa sih nggak satu pintu aja, cukup di Kementerian Desa, begitu ya kan? Iya. Dan itu sangat meringankan tanggung jawab. Jadi tidak usah ketemu ke sana, tidak usah ketemu ke sini, cukup aja satu pintu. Nah, itu juga kan masukan yang positif, yang baik. Ya, tinggal nanti bagaimana di persidangan dikaji mana yang lebih maslahat, dan tentu sebagaimana koridor pemikiran Pak Presiden saat ini, sedapat mungkin regulasi itu juga memberikan kemudahan, ya, bukan regulasi yang menyusahkan. Memang seharusnya peraturan itu membuat kita jadi gampang, bukan dengan peraturan kita jadi susah. Halo? Yang tadinya kita pengen mengelola itu hutan misalkan, hutan itu cukup aja datang ke kepala desa, ini hutan milik siapa? Milik negara. Dipakai nggak oleh orang? Enggak. Boleh nggak saya kelola? Boleh, silahkan kita atur bersama-sama. Oh, ternyata boleh. Tapi ketika ada undang-undang, nggak boleh, harus ada izin dari pusat segala macam. Wah, jadi repot umpamanya. Nah, itu juga jadi persoalan. Sementara orang pusat enak saja ngambil hutan sampai ratusan hektar, ribuan hektar, karena dekat di pusat, jadi kebijakan pusat. Dia seenaknya saja ngukur ngeblok tanah itu sampai ratusan bahkan ribuan hektar. Itu juga tidak memperhatikan asas keadilan. Sementara masyarakat yang pernah menggarap hutan itu ternyata diabaikan peranannya. Nah, itu tentu harus sampai. Nah, inilah proses bernegara. Bertata negara itu maunya begitu, dan memang harusnya begitu,
supaya tertib ya tata kelolanya secara konstitusional. Yang terakhir saya sampaikan tadi, Undang-Undang Desa sudah mengatur ya, bahkan memberikan kewenangan. Ada 4 ya bidang yang diserahkan oleh pihak pusat. Yang pertama tentang pemerintahan desa begitu ya. Terus yang kedua tentang pembangunan desa. Terus yang ketiga tentang pembangunan masyarakat desa, dan yang keempat tentang kemasyarakatan desa itu sendiri, pemberdayaan masyarakat. Nah, 4 hal ini kan diberikan, koridornya sudah ada. Nah, sekarang ada peraturan pemerintah, menteri barangkali ya, menteri desa yang terkait dengan masalah SDGs. Halo? Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian sudah dengar istilah SDGs? SDGs. SDGs, SDGs-nya kecil, yang terakhir. Siapa yang tahu singkatan apa tuh SDGs? Itu makhluk angkasa dari mana? Halo, perangkat desa harus paham. Kalau belum paham, bukan salah perangkat desa, memang belum tersosialisasi secara baik. Sebenarnya dengan Mbah Google ini banyak informasi yang bisa dikaji langsung dari sini. Tinggal nanti pengetahuan dan informasi dari sini diverifikasi saja apakah ini sudah jadi kebijakan pusat ke daerah yang harus segera dijalankan atau masih menjadi wacana. Tinggal itu saja. Tapi saya melihat bahwa SDGs apalagi dengan pemerintahan desa misalkan itu sudah sangat terarah, dan SDGs ini kan merupakan semacam konvensi atau kesepakatan internasional untuk mengukur ukuran sebuah negara itu dinyatakan berkembang atau maju ya itu dengan 17 indikator SDGs. Ya, diantaranya adalah ya bangsa atau negara tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, negara yang sehat atau bangsa yang sehat, kemudian pendidikan yang berkualitas, kemudian kesetaraan gender, berikutnya adalah air bersih, kemudian energi yang terbarukan, ekonomi yang merata, sampai 17. Nah, Menteri Desa di samping yang 17 itu dia menambahkan satu SDGs di Indonesia ini menjadi 18. Ya, yang satu itu tentang apa, ayo? Halo? Kemandirian desa. Tentang Kemandirian desa. kemandirian desa dan halo? Yang lebih substantif terkait apa? Halo? Tentang perencanaan. Itu sudah ada di yang bagian dari 17 sudah harus di. Nah, jadi kalau bicara SDGs, namanya juga SDGs, Sustainable Development Goals. Tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau yang berkesinambungan. Ya, sustainable itu yang ya terus-menerus gitu ya. Jadi kalau kita punya program misalkan, sebenarnya kayak BLT itu masuk pada Sustainable Development Goals nggak? Halo? Bukan. Dari sisi goalnya ada, mencegah kelaparan. Tapi sustainable nggak? Enggak, harus. Itu juga salah satu contoh. Memberatkan. Ya, di satu sisi memberatkan, di sisi yang lain memang tidak sustainable. Yang ketiga, banyak aspek yang membuat masyarakat akhirnya sangat bergantung dengan BLT itu, apalagi di tengah COVID-19 seperti ini. Baik. Sementara misalkan petani begitu panen nggak dibeli gabahnya, itu nggak sustainable. Akhirnya dia bosan dan tidak mau lagi bercocok tanam, bertani beras misalkan. Udah, saya jual aja deh. Nah, itu kan jadi persoalan. Ini juga penting menjadi fakta-fakta lapangan di mana kita diharapkan bisa kritis terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, saya kira yang 17 goal tadi atau 18 bagi desa, yang terakhir itu adalah tentang budaya adaptif. Bagaimana Pak
menteri, dalam hal ini menteri desa, menginginkan supaya desa ini memang kan punya budaya yang sangat luar biasa bagus. Hanya bagaimana budaya itu bisa berjalan secara adaptif, bisa diadaptasi dalam berbagai kondisi atau dari desa ke desa, mangga silakan. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, seluruh individu kita yang ada di desa khususnya penting memahami SDGs ini supaya kita juga bisa mengontrol dan melihat apakah program yang dibuat di desa ini berorientasi kepada penyelesaian 17 atau 18 persoalan ini. Persoalan kemiskinan, persoalan kelaparan, misalkan tentang stunting, kekurangan gizi ini masuk pada persoalan kelaparan, masalah kesehatan juga masuk, kemudian masalah pendidikan, gimana nasib pendidikan anak-anak di desa, ya sudah merata dan berkualitas ataukah belum, bagaimana dengan air bersih sudah terselesaikan atau belum, lingkungan yang bersih, misalkan kalau dulu kan sering diukur dengan jamban ya Bu ya, ibu-ibu jambannya gimana, masih di dalam rumah, sudah di dalam rumah atau masih di luar rumah, jambannya terbuka kemana-mana segala macam. Nah itu juga hal-hal yang menjadi catatan-catatan penting dalam mensukseskan suatu desa. Nah oleh karena itu dalam konteks ini terus terang saja kita walaupun tidak memposisikan atau diposisikan sebagai kepala desa, kesadaran terhadap sistem kepemimpinan, namanya pemimpin itu kan posisinya harus ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Yang memimpin itu kan cuma satu aja, kepala desa kalau di desa, betul tidak? Kalau yang dipimpin berapa? Hah? Bisa lebih banyak. Di Jajawar berapa? 2.700 jiwa ya. Kalau kepala keluarga. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, bagaimana yang 1.900 itu mampu mengatasi yang tadi itu, persoalan kemiskinan, kelaparan dan seterusnya. Minimal itu dulu. Nah, kalau kita kembali kepada dasar budaya kita itu adalah agama, atau agama bagian dari budaya, atau budaya bagian dari agama. Halo? Nah itu yang kita pahami dan kita yakini bahwa kita berbudaya itu dasarnya karena agama, ketuhanan yang Maha Esa itu dasar buat kita. Ketuhanan yang Maha Esa itulah yang memunculkan adanya agama. Cara hidup beragama dengan aturan dan norma, etika, disitulah kita menghasilkan suatu budaya. Makanya budaya Muslim, misalkan budaya yang beragama di suku manapun tetap harus dihormati karena memiliki akar agamanya. Paham? Nah dalam konteks kita berbudaya yang akarnya adalah agama Islam, kita diajarkan oleh Islam itu tentang budaya sedekah misalkan. Terutama di bulan Ramadan ini. Nah ternyata saya mencoba mengkaji bagaimana ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya yang kita kenal dengan asnaf ya, mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu kan ada 8. Nah kalau dikaji diteliti secara lebih dalam ternyata yang 8 ini bisa menyelesaikan yang 18 dan bisa membuat kita mampu mencapai SDGs yang 18 secara baik dan luar biasa. Bagaimana tidak, fuqara masakin amilin alaiha itu bisa menyelesaikan berapa SDGs di situ. Kelaparan, apalagi yang namanya bulan Ramadan. Puncaknya pada saat kita mau selesai Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu diutamakan, yang dikeluarkan itu adalah qut. Qut itu adalah makanan pokok. Ya, pangan pokok kita. Kalau orang sini adalah beras, kalau orang katakanlah di luar itu gandum, ya itu harus dikeluarkan, itu diutamakan. Duit juga boleh nanti. Yang penting intinya hari itu khususnya jangan sampai ada orang yang tidak makan, intinya sampai di situ. Minimal di situ. Ya, syukur-syukur tidak hanya hari itu, tapi juga hari-hari yang lain. Islam kan memberikan stimulan saja.
Tetapi budaya sedekah itu dahsyat luar biasa. Makanya sering saya ngitung dengan Kang Samsudin ini. Sebenarnya nggak kecil nih. Tadi kan ada 1.900 ya Bu ya. Halo? Kepala keluarga kan? Halo? Nah kalau kepala keluarga yang 1.900 itu mau infak kira-kira 2.000 aja per hari. Keberatan nggak ya satu kepala keluarga? 2.000 sehari. Enggak ya? Keberatan nggak Bu? 2.000 rupiah. Halo? Kalau tidak keberatan berarti 2.000 kali 1.900 berapa? Dijejegan atulah 2.000-nya. Jadi 4 juta per hari. 1 bulan 120 juta per bulan. Setahun Guru matematika. halo? Berapa? 1,44 miliar. Hampir 1,5 miliar. Melebihi dari pusat atau tidak? Lebih Dari pusat cuma 1 miliar. Nah pertanyaannya gimana mengelolanya? Terus bagaimana kalau satu Banjar sekota? Kalau tadi baru 1.000, ini 100.000. Halo? Kalau 100.000 berarti kali 10 kan tadi? Harus kan? 1.000 ke 10 kali 100. Hah? Halo? Dan masalahnya nih bagian ibu-ibu. Bu, mau nggak mungutin 2.000 tiap hari jalan? Kalau sedesa itu 2.000, makanya dipecah tiap RT. Sekarang RT berapa? Ada berapa RT di Jajawan? 21 RT. Berarti kalau 1.000, 21 dibagi 21 berapa? Bagi 20 deh. Halo? Berarti kan 50 kurang lebih, ya enggak? Ya enggak? Kalau saya katakan tadi kalau 1.000 ya, tapi kalau 2.000 berarti kan 2.000 dibagi 20 ya tadi, berarti 100 lah. 100 per RT. 100 per RT. Caranya gimana 100 per RT ini? Nah ini kan masalah teknis aja. Mau pakai perele. Udah deh, angkat aja di situ seseorang yang mau berkhidmat buat negeri melalui desa kita. Angkat. Boleh nggak dapat? Dari zakat aja boleh 12,5%. Dari sini kasih dia 10%. Jadi kalau dia menghimpun 2.000 kali 100, 200.000. Ya kan? Nah kemudian dia dapat 10%-nya kan 20.000. Boleh nggak? Sisihkan aja 20.000. Nanti tiap bulannya kita kasih dari yang lainnya. Kan 20.000 sehari lumayan. Sebulan berapa? 600.000 kan? Berapa? Kita 600.000 per bulan, kan lumayan untuk ukuran sebuah desa. Kerjanya cuma nemuin 100 orang sehari, nggak sampai 5 jam, paling 2-3 jam selesai tinggal. Asal tersosialisasikan dengan baik, masyarakatnya mengerti, terlihat nyata hasil dari 2.000 itu jadi apa, itu masyarakat akan sangat concern ikut serta di dalamnya. Capek juga nih ngomong. Lanjut. Masih mau dengar? Ini mau dimakan atau enggak kumaha? Hah? Oke lah sedikit lagi. Sekarang saya kasih alternatif. Saya tanya lagi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sehari 1 kilogram beras kira-kira sampai enggak per hari? 1 kilo per hari. Bukan. Ibu-ibu mengkonsumsi beras per hari 1 kilo sampai sekeluarga, bukan satu orang. Oke. Jadi kalau tadi ada katakanlah 2.000 kepala keluarga beli beras ke kita nih, siapa yang nangani? Pak Kades lewat BUMDes.
Sediakan tiap hari, belinya ke kita. Jadi itu barang. Jadi enggak bentuknya dengan donasi mungutin, tapi lewat beras, titip ke beras. Beras itu nggak apa-apa deh dinaikin Rp2.000. Sama dengan beli. Tapi yang 2.000-nya sudah jadi infak kita. Tadi harganya misalkan 8.000 jadi 12.000 misalkan. Tinggal cari beras yang bisa bersih kita mendapatkan keuntungan di angka. Kita bisa jual, kita beli 8.000 misalkan dengan pengolahan segala macam, tapi kita jual di angka 12.000. Minimal 10.000. Berarti ada 2.000, satu lagi 2.000 lagi. Itu bisa yang 2.000 buat operasional, yang 2.000 murni infak. Nah, dengan cara membeli begitu, itu sudah bisa menghidupi petani beras. Bagaimana tidak, Kang? Tadi kan 1 kilogram beras per hari kali 2.000 kepala keluarga. Berapa? 2 ton. Maka dalam 1 bulan 60 ton. Ya, kalau 4 bulan 4 bulan ya. 4 kali 6 ya. 240 ton. Siap nggak tuh? Desa kita menyediakan 240 ton untuk 4 bulan masa tanam. Selama ini kan beras itu dijual ke orang. Orang yang untung. Kita cuma menikmati, begitu mau makan beli beras lagi. Tapi kalau kita jualnya ke BUMDes misalkan, kemudian Bapak Ibu juga membeli kembali dengan keuntungannya, diputar di sekitar kita, tadi nggak kecil ternyata. Dengan 4 juta belanja, dengan belanja seperti tadi, kita punya kelebihan 4 juta per hari. Ternyata dalam setahun dari 4 juta itu bisa sampai 1,44 miliar. Baik, itu hanya sebuah dongeng, mudah-mudahan jadi kenyataan. Maka silakan diolah ke ibu-ibu. 1 item aja dulu. Ibu-ibu sekarang belanja itu hanya pakai beras saja atau ikannya juga, Bu? Nah kan kalau dapat 2 item, tinggal tambahkan lagi. 3 item, tambahkan lagi. Ada 4 item saja, misalkan mulai dari beras, kemudian minyaknya, kemudian ikannya, satunya lagi adalah sayuran. Gak usah gede-gede, untungnya 100 saja atau 1000 saja masing-masing. Itu sudah menambah nilai yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan BUMDes setiap tahunnya itu bisa mengantongi di angka 3 miliar mah dapat setiap tahun. Wallahu alam, itu cerita kalkulasi yang masih di tataran fiksi kali ya. Atau di tataran mimpi. Tapi kalau di antara Bapak Ibu sekalian mulai menerjemahkannya dalam gerakan sehari-hari, saya kira insya Allah desa kita bisa sejahtera, bahkan bisa memenuhi target MDGs hanya dengan salah satu gerakan charity, salah satunya Gencar Berani. Gerakan charity beli beras petani. Halo? Mungkin? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Tinggal mau ngerjainnya atau enggak. Nah caranya kayak tadi. Ibu-ibu sangat mungkin lewat PKK. Gimana sekarang beli berasnya, sama-sama yuk ke BUMDes saja. Atau lembaga apalah, bikin koperasi silakan. Tapi ditekuni begitu. Nanti hasilnya orang akan kelihatan. Anak-anak bisa bebas sekolah. Dari dana itu kita sekolahkan, silakan. Nah, kita punya dana 1 miliar per tahun. Ente mau kuliah di mana? Kita kuliahkan. Ente mau sekolah di mana? Kita sekolah. Hanya sebenarnya nggak sadar, kita belanja tiap hari 1 liter saja atau 1 kilogram saja, itu sudah bisa ketika diorganisasi dalam bentuk sebuah komunitas masyarakat, jadi kekuatan yang mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Jadi tadi SDG yang ketiga atau yang keempat terkait dengan desa ya desa pendidikan berkualitas atau pendidikan desa berkualitas, itu bisa tercapai dari situ saja, insya Allah. Baik hadirin yang berbahagia, nah kita butuh dan memerlukan pemimpin seperti itu ke depan, perlu insya Allah.
Barangkali bantu yang lain nggak mungkin, misalkan buat infrastruktur aja deh, yang lain kami atasi. Saya kira dengan kolaborasi membangun bangsa mulai dari desa, insya Allah kita akan mampu mencapai kesejahteraan ya dan terukur sebagaimana yang telah digariskan di dalam SDGs tadi itu. Maaf saya mungkin kalau Pak Menteri nggak sempat ke sini, paling tidak saya mewakili lah. Mewakili sih enggak, cuma kita punya kesadaran bersama saja betapa pentingnya membangun negara bersama, tidak bisa mengandalkan sekelompok orang, apalagi mengandalkan pemerintahan pusat. Sudah terlalu banyak beban pemerintahan pusat, urusan ini, urusan itu, belum lagi urusan globalisasi, pencaplokan lahan dan lain sebagainya, pulau-pulau. Wah. Ya, yuk kita selesaikan persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan di tingkat kemasyarakatan atau rural development-nya, pendidikan berbasis kedesaan ini atau pembangunan berbasis desa, mudah-mudahan bisa tercapai insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya cukupkan dulu, mangga diminum, mangga dinikmati, santai saja. Kalau ada pertanyaan sambil menikmati, ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak menikmati, bapak-bapak nggak menikmati, nanya terus gimana makan? Baik, itu dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barangkali itulah bahasa iman takwa yang bisa kita jabarkan, ya kan? Semuanya atas dasar keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, ya, dan negara ini juga dimerdekakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang Maha Kuasa. Itulah bagian daripada keimanan kita, dan ketakwaan kita juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang pertama dari Allah, kemudian Rasulnya, berikutnya perintah larangan dari orang yang kita percaya mengatur diri kita melalui undang-undang. Karena isi undang-undang itu nggak jauh dari dua saja. Kalau nggak perintah pasti, kalau isi undang-undang isinya apa? Kalau nggak perintah, yang kedua larangan. Coba aja, boleh nggak bapak-bapak tiba-tiba menggarap sawah ini? Dilarang. Kenapa dilarang? Ada undang-undang. Karena ada aturan. Kalau tidak ada aturan mungkin saya asik aja ngameterin tanah sahawe gitu. Ada undang-undang nah sini. Ya kayak dulu ya kita kan bebas-bebas saja ya. Tapi setelah ada undang-undang terkait dengan agraria, maka harus ada peraturan yang kita ikuti di situ. Sekali lagi saya haturkan jazakumullah khair jazaa. Mohon maaf lahir batin. Mau saum, mudah-mudahan saum kita benar-benar menjadi saum yang terbaik. Dan kita sempurnakan amal kita dari mulai kebiasaan saum kita adalah dengan saum itu sendiri, tilawah Qur'annya, sholat tarawehnya, dan tentu saja sedekahnya. Mudah-mudahan sedekahnya juga bisa terorganisasi dengan baik. Apa artinya 2.000? Bapak-bapak keluarin 2.000 tiap hari. Pasti, bahkan bukan cuma 2.000, betul nggak Bu? Lebih nggak dari 2.000 setiap hari? Tapi karena tidak terhimpun, tidak terorganize, nggak jadi apa-apa, betul tidak? Tapi kalau 2.000 itu terorganisasi dengan baik, well organized, bahasa orang lain, akhirnya punya kekuatan. Kita bisa membuat kebijakan yang dahsyat dan luar biasa. Hanya dengan 2.000 per hari untuk kurang lebih sekitar sekian ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau Budi Darmansyah Budi Darmansyah dari Desa Balokang. dari Desa Balokang. Desa Balokang. Balokang. Hadirnya undang-undang desa memang yang pertama dari sisi positifnya, kalau saya melihat desa itu, kalau dulu begitu beratnya ingin membangun desa karena memang dananya yang memang sulit didapat oleh desa itu sendiri ketika belum ada bantuan dari pemerintah untuk dana desa seperti itu. Tetapi khususnya di desa, di kami gitu ya Pak, ternyata memang dengan ada bantuan pemerintah ini juga, ternyata ada tantangan juga permasalahannya.
Ya. khususnya kami mungkin SDM-nya gitu Pak. Bagaimana dengan dana seperti itu kita bisa membangun desa misalkan dengan dana yang sudah disiapkan. Nah permasalahan-permasalahan ini contoh konkret misalkan hadir misalkan dibuatlah BUMDes itu. Saya ingin tadi mengutari ke yang tadi sebelum itu. Di desa kami ternyata BUMDes itu ya sampai sekarang itu menjadi apa ya Pak, jangankan itu ya, mungkin jadi masalah lah, terus terang aja jadi masalah seperti itu. Bahkan jangankan mau maju gitu ya seperti itu, mungkin untuk membenahinya juga nampaknya masih jadi benang kusut seperti itu. Jadi ada permasalahan. Kami sebagai masyarakat ya mungkin beberapa saat bisa ini, tetapi ke sini sulit sekali ya bagaimana dengan akses dengan BUMDes itu sendiri, mungkin karena sudah tidak ada sumber daya modalnya atau segala macamnya gitu Pak. Nah ini di desa itu tantangannya itu juga SDM-nya itu menjadi tantangan tersendiri Pak. Jadi kalau SDM-nya tidak siap ternyata dengan seperti itu juga desa bukan maju juga. Kalau masih jalan bisa di tempat juga sudah alhamdulillah gitu Pak ya. Tapi kadang-kadang banyak permasalahan juga seperti itu. Bahkan makin lama bukan makin beres itu, makin tambah masalah. Untuk solusi itu mungkin dari sisi SDM di SDGs itu sendiri mungkin masuknya kemana ya, ke pendidikan yang berkualitas atau bagaimana dia masuknya di sana Pak. Itu salah satunya. Itu salah satunya juga ya yang jadi harus ada ini. Ini mohon juga jadi ini. Mungkin apakah tadi yang disampaikan apa perangkat desanya ini? Mungkin kalau Pak Kadus ini jadi perangkat desa ya Pak Kadus. Mungkin harus diinikan dulu kayaknya ya, harus harus besar apanya Pak Kadus itu ya supaya jadi ini gitu ya. Nampaknya ini Pak yang harus jadi perhatian, jadi SDM di desa itu sendiri yang pertama, karena itu jadi muncul permasalahan. Dan mohon maaf juga Pak, bahkan terjadi sekarang kan mungkin apa kesalahan manajemen atau apa. Jadi sampai apa ya pemerintah desanya akhirnya berakhir harus dipenjara gitu ya, seperti itu. Mengerikan juga Pak seperti itu gini. Saya juga mungkin kaitan dengan seperti itu. Nah, ini harus jadi ada titik apa ya, fokus juga dalam pembinaan SDM-nya juga seperti itu. Bagaimana mengelola itu sendiri. Tapi memang di beberapa desa yang lain mungkin sudah berjalan bagus, bahkan hasil studi banding beberapa desa yang sangat bagus sekali pengelolaannya. Selanjutnya di desa itu sendiri, saya belum begitu menangkap kepala desa itu ya. Kalau sistem apa ya, dana dari pusat itu langsung ke desa gitu ya, atau ada proses dulu di mana mampir dulu atau bagaimana gitu. Maksud saya belum begitu paham karena tidak ini ya Pak kepala desa gitu. Bisa nggak ada jalur yang lebih cepat lagi itu kalau dana itu? Sekarang langsung rekening desa. Langsung ke rekening desa. Langsung hanya proses administrasinya masih tetap lewat kecamatan, kota gitu sih. Nah, barangkali rekeningnya udah langsung pusat. Rekeningnya langsung. Rekening pusat, tetapi Proses administrasi tetap harus diikuti seperti itu. meja yang harus dilewati. Harus dilewati. Nah, mungkin ya bagaimana lah supaya mejanya satu lah selesai gitu. Atau tidak terlalu banyak itu gitu ya. Tidak terlalu banyak apa birokrasinya juga terlalu lama gitu ya seperti itu supaya desa ini di satu SDM mungkin dua dari sisi pengelolaan itu mungkin administrasi. Terus juga satu lagi mungkin ya. Kalau apa itu ya di pedesaan khususnya seperti itu memang tadi Pak kalau ya adat mungkin kalau di daerah Jawa itu ya tidak mungkin terlalu seperti itu ya, di Banjar khususnya gitu ya kalau dari sisi adat seperti itu. Nah cuma ada beberapa semacam sekarang kasusnya kekayaan desa itu yang semacam dulu apa tanah bengkok kayak seperti itu Pak. Nah itu ternyata beralihnya juga sekarang sudah ada undang-undang desa itu ternyata masih ada juga kekayaan desa seperti itu yang masih tidak bisa dikelola desa, ada di luar artinya Pak penanganannya seperti itu tidak di desa itu, sehingga itu tidak bisa menjadi pemasukan untuk PAD desa misalkan seperti itu. Nah ini sampai sekarang khususnya di desa yang saya amati itu belum bisa kembali ke desa pengelolaan sampai sekarang seperti itu. Itu juga jadi permasalahan di desa. Nah mungkin intinya kalau saya memahami kalau Bapak tadi tanyakan kira-kira beruntung tidak kalau dengan undang-undang desa itu sebenarnya memang sangat menguntungkan gitu Pak bagi mereka yang siap dengan SDM yang bagus seperti itu. Tetapi bagi yang mungkin tidak siap atau SDM-nya yang kurang ini ternyata masih ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan juga seperti itu. Nah ini mohon masukan dari Bapak yang sudah banyak pengalamannya kunjungan kerja ke sana banyak di Indonesia khususnya tadi jumlah juga begitu banyak ya desa di Indonesia gitu. Mudah-mudahan bisa jadi masukan untuk di desa kami khususnya seperti itu. Kebetulan juga ada perangkat desanya Pak Kadus mungkin nanti bisa untuk masukan untuk desa itu Pak. Itu barangkali sedikitlah ada unek-unek itu dan
Dia mungkin terima kasih, selama ini saya hanya menitipkan suara, Bapak Amang itu yang mana. Sekarang alhamdulillah bisa silaturahim bertemu langsung. Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap berjuang untuk rakyat Pak Ustadz gitu ya. Amin, Kan insyaallah. gitu. Alhamdulillah. Itu saja Pak Kades, yang lainnya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama itu anggaran tertentu, kemudian kita harus menghilangkan anggaran itu. Apakah itu solusinya juga? Ya, misalkan di negara ini ada alokasi dana buat pendidikan, katakan 20%, dikelola secara tidak baik, udah dihapus saja lah yang 20%. Apa begitu solusinya? Kan tidak seperti itu juga. Itu bukan sebuah solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, kalau persoalannya ada pada persoalan pendidikan, apalagi pendidikan moralnya, kalau bahasa pemerintah dengan bahasa revolusi mental itu, mental yang punya integritas tinggi terhadap negara, misalkan terhadap nasib orang lain, kemudian terhadap amanat yang ada. Ya tentu solusinya adalah bagaimana kita mencetak dan mempersiapkan orang-orang yang akan mengelola dana 1 miliar itu, mulai dari kepala desanya sampai kepada perangkat desa dan orang-orang yang terkait juga masyarakat di sekitarnya. Ketika misalkan dari 1 miliar 100 juta adalah untuk BUMDes, misalkan ternyata perangkat BUMDesnya belum siap. Nah, bukan berarti yang 100 jutanya dihilangkan, tapi yang dipersiapkan adalah kita bikin saja semacam kompetisi atau apa, mempersiapkan dan memilih perangkat BUMDes yang profesional misalkan. Itu sangat mungkin dibentuk dengan cara-cara seperti itu. Nah, maka dari itu negara juga dalam hal ini Kementerian Desa tidak pernah diam untuk memperbaiki aspek pendidikan dari perangkat desa dan perangkat-perangkat yang lain. Sampai sekarang ada namanya Forum Pendidikan Tinggi untuk Desa. Nah, ini juga sudah dicanangkan oleh Pak Menteri dan saya mengikuti perkembangan itu dari jauh. Kita nggak perlu langsung seperti itu. Yang penting kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara ini baik buat bangsa dan umat ini, ya tentu kita dukung bersama-sama, dan bahkan kita bagaimana ikut mensukseskannya itu tanpa harus membebani mereka juga. Kita bisa melakukannya kayak tadi. SDGs nggak perlu nungguin anggaran itu. Kita juga dengan sodako ternyata bisa kita menyelesaikan seperti itu. Mestinya kan gitu kan buat kita. Akhirnya ketika melihat persoalan BUMDes ini dan dari sisi keberadaannya cukup strategis, bahkan bisa menjadi semacam jantung perekonomian di desa itu kan, maka kita lebih serius lagi sampai kepada tingkat kita mencoba mengusulkan rancangan undang-undang BUMDes. Mangga silahkan dikaji itu rancangan undang-undang itu. Kalau belum ada nanti saya coba carikan sumbernya. Kalau belum jadi juga silakan aja mempersiapkan beberapa masukan apa saja yang penting. Bahkan kita menginginkan di luar yang 1 miliar itu memang ada khusus anggaran untuk BUMDes itu, ya. Karena kita melihat secara positif bahwa ada kasus-kasus tertentu seperti tadi sampai ke penjara segala macam, itu kan sebuah kasus, bukan karena kesalahan kebijakan dan regulasi, bukan. Ya, karena memang kesiapan itu belum sepenuhnya dilakukan. Makanya penerapan satu undang-undang selalu dilakukan secara bertahap. Dulu juga kan keuangan tidak langsung 1 miliar. Mulai dari sekian ratus juta dulu sampai sekarang baru hampir mencapai 1 miliar. Ya, sudah sampai 1 Sudah miliar. lebih 1,1. Bahkan ada yang lebih. Karena itu juga tidak saklek angka 1 miliar, ya, kembali kepada kondisi lingkungan. Kayak desa-desa di Jawa Barat ya itu tadi. Ya, anggota kita atau penduduk kita bisa sampai bahkan ada yang sampai 80.000 di desa tertentu itu. 80.000 ya penduduknya gitu ya. Kalau kepala keluarganya di angka 30 ribuan, pemilihnya 36.000. Nah itu kan yang gitu tuh sebenarnya dengan 1 miliar nggak cukup gitu. Kalau bicara 1 miliar, karena memang 1 miliar bukan dibagi-bagi ke 36.000, bukan, tapi buat memfasilitasi yang 36.000 itu jalannya segala macam sehingga bisa terfasilitasi kehidupannya lebih baik lagi.
Makanya asasnya lebih ke asas itu tadi. Nah, kalau ada lagi nanti hitungan atas dasar kependudukan, jumlah penduduk, itu juga rasio yang perlu dipertimbangkan dan itu punya nilai keadilan tersendiri. Termasuk BUMDes tadi. Nah, ini juga penting nanti dikasih masukan-masukan. Nah, pertanyaannya apakah persoalan ini bisa diselesaikan dengan regulasi apalagi undang-undang? Itu juga persoalan yang paling tidak kami menduga sebagai masyarakat atau komponen dari lembaga negara yang terus berinteraksi dengan masyarakat di desa, kami menduga bahwa persoalan BUMDes juga perlu disiapkan payung hukumnya. Salah satunya adalah dalam bentuk undang-undang itu tadi. Sehingga usulan kami juga cukup bisa diterima oleh DPR dan insya Allah sedang dalam proses kita coba melakukan itu. Nah, maka dari itu saya mohon dengan sangat desa-desa juga proaktif untuk membaca nantinya rancangan undang-undang BUMDes ini, insya Allah. Gitu Kang ya. Ya, persoalan pendidikan juga tadi bisa kita atasi dengan pola-pola kita. Sebenarnya Akang sebagai orang pendidikan juga punya peluang untuk membuat dan mendirikan semacam lembaga pendidikan untuk para perangkat desa. Dan itu bisa diafiliasikan nanti misalkan ke salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini. Tergantung di mana kita berada. Kalau kita di Banjar, kemana perguruan tinggi negerinya? Tasik, Unsil. Paling ke Unsil. Nah itu juga bisa nanti Unsil akan di approach misalkan oleh pihak pemerintah untuk mempersiapkan perangkat untuk memberikan pelayanan pendidikan buat desa. Karena sudah ada forumnya saya katakan tadi. Ya, nanti barangkali kami di DPD bisa ya paling tidak mengkomunikasikan kalau ada usulan seperti itu juga menarik kan. Nah, sehingga diharapkan nanti nih para perangkat desa ini Kang walaupun sudah kakek-kakek ya mudah-mudahan bisa jadi sarjana juga gitu. Kenapa enggak? Wah, jangankan sarjana, ijazah SMP SMA aja nggak ada. Kalau belum ada ya kita bikin PKBM-nya. Plan kita atau rencana aksi kita yang paling definitif untuk menyelesaikan masalah negara itu ya desa itu. Benahi desa kita masing-masing, sejahterakan, kemudian mandirikan sehingga tidak ada lagi ketergantungan kepada orang lain dalam pengertian yang bisa mendikte kita, menentukan nasib kita ke depan. Kitalah yang bisa melakukan itu dan kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Rakyat yang paling mendasar itu adalah desa. Kalau itu bisa dicapai dengan baik, kita juga bisa mengatasi persoalan nasional. Saya percaya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terjebak dengan konstelasi politik di atas, ada yang minta 3 periode segala macam atau mewacanakan 3, itu capek di satu sisi, di sisi yang lain juga tidak terlalu produktif buat kita. Boleh jadi itu juga sebagai sebuah kepedulian boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai menyita perhatian pemikiran kita sampai kita lupa dengan urusan desa kita. Saya begitu aja. Apapun sekarang, bahkan persoalan nasional dan internasional negara kita, bicara tentang bahwa Indonesia bakal kolaps karena ekonominya akan rusak, di desa sih biasa-biasa aja. Yang penting bisa makan, orang beras nasi ada segala macam. Walaupun kalau dijual keluar gabahnya hancur, makanya kita yang beli. Kita yang beli sama toh kita yang makan juga. Orang tiap hari kita beli nasi, beli beras. Ya, kenapa kita jual gabah misalkan dengan harga 2.000 tapi kita beli misalkan dengan harga 5.000 dari yang lain? Atau berasnya misalkan dengan harga 8.000 sementara kalau jadi berasnya kita jual di angka 6.000. Itu kan sangat tidak menguntungkan. Kenapa bukan kita yang kemudian membangun kembali? Nah, wacana dan pemikiran seperti ini tentu saya katakan tadi perlu ada kesadaran kita. Ketemu kayak gini, silaturahim, ngobrol bareng-bareng. Ayo kerja bareng-bareng kita. Makanya kayak tadi saya katakan, duit 2.000 itu apa artinya? Ketika tercecer begitu saja. Tapi ketika terorganize dengan baik, ibu-ibu PKK rajin mengutin duit 2.000, oh ternyata gede. Dan itu sudah dicontohkan oleh salah satu sahabat beliau, ada desa namanya Bantarsari. Dia baru mulai 2 bulan ini. 2 bulan tuh? Ya 2 bulan lah Pak. Enggak. Baru 2 pekan lah kalau nggak salah. Itu sudah 2 juta terkumpul. Padahal kencelengnya kecil saja, kenceleng biasa aja. 2 juta.
Karena ini kalau sudah mulai merata disadari, apalagi yang paling penting nih Kang, proyeknya jelas. Kita mau ngapain dengan duitnya? Itu pun. Misalkan tadi proyeknya apa? Proyek beli beras. Pokoknya seluruh petani yang ada di desa itu kami yang beli berasnya. Dari mana? Dari infak. Nanti hasilnya siapa yang tidak makan kita kasih dari situ lagi. Sebagiannya dijual. Mengatasi itu saja. Itu sudah sangat signifikan. Nah, mohon yang bergerak itu dari yang berpendidikan cukup baik, berkualitas. Mulailah dari situ. Ya. Di Jawa produksi beras berapa per panen? Berapa ya? Berapa hektar? 50 hektar soalnya. 50 hektar. Dua Kabupaten kelompok. Bandung Ustaz, dari yang kenceng itu bisa sampai 5 juta Ustaz. Kabupaten Bandung. Satu desa Satu desa itu 5 juta 5 juta rupiah per bulan. per bulan nih. Cuma 200 kenceng. Baru 200 kenceleng. Itu 200 kenceng, jadi ada satu orang Bagaimana yang kalau memang 2000 kenceleng? Makanya 5 juta itu per hari. Halo, Ibu? Siap bergerak? Insya Allah. Ya, Ibu jangan ngukur sekarang kita dapat 1000, enggak. Kerjakan 10 dulu bulan ini. Mungkin di Ramadan 100 dapat. Terus jalan lagi. Setelah setahun baru bisa mencapai 1000, misalkan 1000 donatur. Itu sudah mulai hasil. Kalau 1000 donatur kali 2000 sudah 2 juta per hari. Itu bukan nilai kecil. Dalam satu bulan 60 juta. Halo? Itu nggak sederhana, tapi dilekena. Niatkan ibadah, niatkan silaturahim. Silaturahim nih, apalagi calon kepala desa, keliling-keliling itu silaturahim. Atau kepala desa makin kuat aja. Kenapa? Orang silaturahimnya tiap hari dia mengutin duit 2000. Tapi kan dengan timnya. Dia cuma ngecek aja, gimana nih RT ini, hidup nggak ininya? Oh ya berjalan Pak, gitu. Dan itu nggak sederhana hasil. Tadi itu yang sudah berlangsung itu mengawalinya gimana dulu Pak? Mengawalinya sederhana, saya bilang ada niat kuat dari pihak pengambil inisiatif di desa itu. Terus mulailah dia beli kenceleng, disosialisasikan, diobrolin. Nah makanya saya bilang ada dengan pola donasi, ada pola belanja. Kalau belanja, ambillah satu item yang jadi kebutuhan masyarakat di situ yang paling utama apa? Misalkan tadi beras, udah jualan beras aja. Nah kalau nanti perlu misalkan, wah saya misalkan tadi kan sekitar 2 ton kan per hari kan, berarti dalam dalam satu bulan berapa? 120 ton kali 10.000 kan. Tadi 2 ton, 2 ton satu bulan jadi 60 ton. Ya, sebulan 60 ton. Kadang 2 ton kali 30, 60 ton. Oke, 60 ton itu kalau dihitung itu modal berapa? Katakanlah kali 10.000 lah atau 8.000 deh. 8.000 ya? Kalau kita beli 8.000. Kita jual 10.000 kan? Berapa? Ton. Kan 60.000. 60.000 kilo. Ya. 480 juta. Saya biasa hitung-hitung kayak gitu. Sudah berarti kita perlu kuota per 90 juta. Penuh modal kan? Nah modalnya pertama dari iuran itu dulu. Mungkin tadi nggak banyak dulu saya bilang. 100 dulu deh kita modalnya. Berarti kan di situ hanya 1 kintal. 1 kintal kali 8.000. Ya kan gitu. 800 kali sekian. Nah dari situ baru bergerak. Nah untuk permodalan kayak gitu juga sangat banyak yang mau, asal continue dan jelas, transparan. Oke, kata orang saya ada nih Kang, semacam badan amil zakat sebuah lembaga usaha atau korporasi di negeri kita, BUMN, itu pendapatannya per bulan 200 miliar.
Atau setahun lah 200 miliar kira-kira. Itu saja kalau kita minta cuma 500 juta. Nah, terlalu berat buat kita. Buat apa? Beli beras petani, dijual lagi, berputar. 500 juta. Halo? Kan hitungannya kalau ini kan sebenarnya liquid kan, per hari kan. Cuman karena beli berasnya mau tidak mau nggak bisa belanja harian kan kita. Kita harus belanja untuk 1 bulan. 1 bulan berarti 500, katakanlah 500 juta. Nah terus kita jualnya harian. Nanti per hari habis itu belanja lagi. Punten Kang. Kang itu satu aja ditekuni. Satu dulu. Jangan banyak-banyak. Dan itu sudah kebutuhan dasar. Masih makan nasi kan, Kang? Selama masyarakat kita masih makan nasi, ya dia perlu beras. Ya kita. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan gamblang oleh beliau dan menjadi pencerahan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan di antara yang beliau sampaikan tadi beberapa inspirasi ada yang bisa ditindaklanjuti oleh kita sekalian. Sehubungan waktu juga sudah mendekati pukul 17. Kita akhiri saja pertemuan kita secara resmi ya. Selanjutnya mah tamah-tamah saja gitu ya. Tapi secara resmi kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih terus kepada Ustaz atas berbagai hal. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.